dan panjang umur. Inilah the future Indonesia. Yuk kita sukses bersama. Selamat malam. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya wajah-wajah tercintaku ini, mitra-mitraku tersayang. Kok yang tampak hanya, oh, nah gini, ini Pak Boston hadir, Prof. Jamal, eh, Bundaku tercinta ini, Bu Salma ini nggak pernah absen ya, Pak Abdul Qadir. Saya minta malam ini Bapak Ibu, saya minta dengan hormat dan cinta kasih tulus dalam hati saya. Bapak Ibu please buka kamera. Karena saya nggak ngomong banyak Bapak Ibu ya. Setiap hari Aini udah memberikan motivasi ya, baik itu tertulis, baik itu voice, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu menjalankan bisnis ini dengan happy, ya kan? Dengan rasa syukur. Nah, nanti di waktu yang apa ya 6 bulan ini, eh mohon maaf karena Bunda seorang wanita dan alhamdulillah ya jiwa leader kepemimpinan itu Bunda tampilkan feminin ya. Jadi Bunda menganggap semua mitra yang ada di Bima ini saudara rengkuh sebagai anak ya. Nah, Bunda akan memberikan tip bagaimana dalam waktu kurang lebih 8 bulan Alhamdulillah dengan ridho Allah dan doa daripada semua Bapak Ibu ini dikabulin dan diijabah break dalam 1000-1000. Kira-kira Bapak Ibu bahagia nggak? Apa Aini aja yang bahagia? Saya Bahagia tanya sekali Bapak Bunda. Ibu bahagiakah malam ini? Bahagia, bahagia. Iya, Alhamdulillah. Kalau bahagia kira-kira bersyukur nggak? Sangat bersyukur. Iya. Kalau bahagia, kalau bersyukur, hidup ini rasanya di dunia seperti di Akhirat. surga. Meskipun bukan surga yang sesungguhnya, benar nggak? Nah, sekarang mindsetnya yang harus dirubah. Jadi bikin hidup ini selalu bersyukur ya, bikin hidup ini selalu bahagia. Segala sesuatu jangan dibikin ruwet. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Pras benar adanya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini eh, lebih senior ya daripada Aini secara usia dan secara pengalaman. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu harus mengakui bahwa Aini ternyata mampu loh menjalankan network, betul nggak? Nah, jadi kemampuan yang saya punya itu bukan milik saya. Apa bangganya, apa bahagianya kalau itu kita nikmatin sendiri. Nggak ada wow-nya, nggak ada. Betul nggak? Nah, sekarang malam ini, ayo kita benahi pola pikir, mindset, dan benak kita. Karena yang namanya benak itu berhasil atau keluar dari buah pikiran. Nah, kenapa sih dibuat ruwet? Nah, apa untungnya coba? Saya tanya. Misal ya Bapak Ibu ya. eh Bapak Ibu ini sebenarnya lawan buat diri sendiri atau kawan? Saya tanya. Anda ini lawan atau kawan buat Bapak Ibu? Saya tanya dulu. Coba dijawab. Lawan, Bapak Ibu lawan atau kawan sih? lawan, lawan, lawan. Kalau lawan, apa untungnya? Nah, kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi, diri kita harus menjadi mitra, menjadi lawan, menjadi kawan, bukan lawan, menjadi kawan. Nah, contoh nih ya, contoh misalkan Aini mau berangkat prospek ya misalkan. Bismillah ya Allah, saya berangkat prospek. Nah, karena Bapak Ibu, Aini di Bima itu sempat mikir,
Ini tuh kan orang pertama ya di perusahaan. Upline aku siapa ya? Saya sempat bingung gitu. Kalau upline pertama itu berarti perusahaan gitu. Nah, perusahaan kan punya nama kan. Nah, mau nggak mau, ya udahlah. Aku harus mempunyai mindset dan mental. Aku harus menjadi upline bagi diri aku sendiri. Aku harus menjadi pemimpin bagi diri aku sendiri. Nah, dan jangan lupa, upline tertinggiku adalah Allah. Pemimpin tertinggiku adalah Allah. Itu dulu. Nah, setelah itu kita tanamkan bahwa kita adalah upline bagi diri kita sendiri. Kita menjalani bisnis ini akan enjoy. Gak ada saling merasa rugi. Dan kita juga akan berteman, akan berkawan dengan diri kita. Ya kan? Nah, kadang mikir gini Bapak Ibu, misal ya, saya berangkat closing, saya berangkat prospek ya. Kadang itu yang langsung closing itu, saya merasa bersyukur ya Allah. Nah, bersyukur karena apa? Allah udah ridhoi perjalananku dari rumah berjuang keluarga yang akan apa? Yang akan membuat hidup ini ya tambah happy, tambah bahagia. Bahagia untuk orang lain dan bahagia untuk diri kita. Nah, kadang kalau nggak closing itu gini. Duh, aku tadi nggak bagus ya nyampaikan presentasi, closingku nggak maksimal. Aduh, aku ini kok nggak berguna ya. Aduh, aku ini kenapa ya kok nggak berguna ini. Nah, coba. Setelah itu Bapak Ibu, saya merenung. Apa untungnya ya saya nyalain diri saya? Apa untungnya? Coba, apa untungnya saya nyalain? Lagian diri ini ya, udah saya forsir kerja satu harian, kadang dari pagi sampai sore. Kadang mungkin juga saya dolimin, nggak saya kasih makan kadang karena saking asiknya ya, cuman minum. Itu udah dolim pada diri sendiri ya kan. Nah, saat Bapak Ibu merasa ya tidak berguna, itu Bapak Ibu harus mikir, apa untungnya ya kanggo aku? Masa aku marahin diri aku sendiri itu kan merugi, bener nggak? Nah, saat Bapak Ibu merasa tidak maksimal, gini ucapkan, ya Allah, aku yakin pasti Allah akan gantikan dengan prospek seorang leader yang lebih hebat daripada orang yang tadi. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu itu berlawanan dengan diri sendiri. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Nah, terus yang saya lakukan juga gini Bapak Ibu. Eh di bulan Mei, nah, waktu break pencapaian 500 itu, ya, itu posisi A ini belum belum apa ya, belum mencapai. Nah, waktu itu saya mikir, wah, saya harus mempunyai guru ini. Akhirnya saya dengan berjiwa besar, saya harus mempunyai coach. Nah, setiap hari saya komunikasi ya dengan Pak Agus, dengan Pak Indra, dengan Pak Topik, ya kan. Kadang saya minta ilmu. Karena apa? Lama-lama kok saya jadi mulai kosong Bapak Ibu ya. Karena apa? Ternyata network itu juga ada ilmunya. Nah, Bapak Ibu lihat nggak? Berapa bulan terakhir ini Bapak Ibu nerima nggak apa itu inspirasi yang berupa narasi, terus voice, nerima kan? Nah, itu karena saya mengangkat, saya mencari, saya punya mentor, saya punya guru. Nah, Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu punya guru nggak untuk menjalankan bisnis ini? Punya nggak? Nah, harus punya Bapak Ibu. Ternyata harus punya. Karena guru itu yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita, gitu loh. Karena ibarat kita nyetir,
Kalau kita nggak punya tujuan, ya kan, kita nggak mempunyai guru yang akan mengantarkan, itu juga akan sampainya itu akan lambat, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak percaya, bulan Mei ya eksekutif leader kita Pak Topik itu break di 500-500 bulan Mei. Ah ini belum selesai. Nah, saya minta sama Allah, ya Allah, saya buka jalan untuk mitra saya. Tolong selesaikan hajat, kabulin Pak Topik 500-500. Alhamdulillah di bulan Mei Pak Topik selesai. Saya belum selesai Bapak Ibu. Masih 450 posisi saya. Kurang 50. Saya hanya minta 50 waktu itu. Eh, saya ditanya sama Pak Agus, Bunda, Bunda kapan break? Sebentar lagi Pak. Aduh, Bunda harga diri loh Bunda gitu kan. Pak Topik udah selesai loh gitu. Saya harus berjiwa besar Pak. Tapi saya yakin saya akan sampai. Nah, di bulan Juni Bapak Ibu, saya baru break loh 500-500. Nah, disitulah apa yang tidak mungkin dalam benak manusia, tapi mungkin bagi Allah. Ya Allah, aku udah membukakan, aku udah ridho loh, gak apa-apa. Aku di urutan kedua. Tolong ya Allah, saya selesaikan dalam bulan Juli saya selesai 1000. Karena mau nggak mau, saya harus memberikan contoh. Saya harus menjadi leader yang bisa dijadikan motivasi. Yang memberikan motivasi. Subhanallah, qadarullah Bapak Ibu. Kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu maksud saya? Kurang dari 1 bulan saya selesai 1000-1000 Bapak Ibu. Rezeki nomplok. Apa rezeki nomplok? Bapak Ibu mau nggak rezeki nomplok? Sampai saya akhirnya Bapak Ibu, kenapa mudah begini Allah? Allah memberi saya luar biasa. Saya hanya minta 50, dikasih Allah 500 Bapak Ibu. Bayangkan. Bapak Ibu lihat ya. Mei Pak Topik break 500-500. Juni saya baru break 500-500 Juni. Saya hanya bilang sama Allah waktu saya sholat tahajud. Saya di kaca, ya Allah, saya udah rela, ridho ya Allah. Tolong saya juga punya harga diri ya Allah. Saya pasti nggak akan kuat membicarakan inspirasi kalau saya belum break 500-500. Doa saya dikabulin ya Allah. Doa saya dikabulin Bapak Ibu. Tidak ada 1 bulan saya break 1000-1000. Jadi malam ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan bisa mencapai itu. Saya yakin. Saya yakin. Kuatkan dulu. Kuatkan dulu. Dan benar-benar Bapak Ibu harus ikhlas. Apa yang ada di bibir, ada pikiran dan hati harus. Nggak boleh sedikit pun bergeser. Nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Percaya nggak percaya. Saya udah membuktikan Bapak Ibu. Sudah membuktikan. Dan omongan saya ini bukan saya pansos Bapak Ibu. Saya nggak ingin memberi harapan atau saya nggak ingin hanya bahasanya itu ngecap omong doang. Enggak. Bapak Ibu tahu kan? Mei Pak Topik break 500-500. Juni Aini break 500-500. Juli logika nggak menurut Bapak Ibu. Akal manusia mungkin nggak akan. Tapi bagi Allah bukan hal yang mustahil. Itulah kekuatan pikiran Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mulai malam ini
Bapak Ibu harus mempunyai mentor. Saya yakin betapa seniornya Bapak Ibu atau usia Bapak Ibu lebih tua ya daripada saya. Mau nggak mau, ini udah membuktikan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya itu selalu gini Bapak Ibu. Misalkan ya, saya mau pergi gitu. Pak Agus, tolong jaga gawang ya Pak. Saya mau ke Blitar. Pak Indra, titip anak-anak ya. Bahasa saya seperti itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh saya anggap anak-anak saya. Bu Lucy, tolong ya semua mitra yang bertanya tentang apapun, tolong itu dilayanin. Itu aset saya. Jadi dengan humanis gitu. Jangan terlalu pakem banget lah. Pakai rasa, pakai hati. Kayak gini malam. Pak, Bapak berangkat ke Lampung ya? Iya Bun, baru saja. Hati-hati ya Pak. Pak Indra, Bu Lucy, banyak mitra yang berharap. Bunda tak jaga rumah ya. Rumah besar kita di mana? Di Bima, Bapak Ibu. Coba mulai sekarang. Mulai sekarang. Bapak Ibu harus pakai pola itu. Aku mempunyai rumah besar di Bima. Aku mempunyai Ibu ini. Aku mempunyai Bapak. Silakan. Boleh Pak Agus, boleh Pak Endra, boleh Ibu Lucy. Kemana-mana pamitlah sama ibunya. Misalkan Pak Andi, Bunda ini saya mau berangkat pamit ya. Saya mau ke mana kek pamit. Aku ini ibu mau pamit toh biar aku doain kamu. Aku pun kalau sama Pak Topik, saya mau berangkat Pak, mau ke Ponorogo. Bapak tolong jagain ya. Artinya Bapak Ibu, rumah kita, ya grup kita WhatsApp itu ada orangnya Bapak Ibu. Enggak sekedar kita memberikan info yang enggak berguna. Coba Bapak Ibu, rubah semua paradigma yang pernah Bapak ikutin di multi level sebelumnya. Tidak apa-apa, itu pengalaman dan pelajaran yang berharga. Di Bima, Bapak Ibu harus nyaman. Bapak Ibu harus bahagia. Jalanin sampai sisa usia. Saya nggak perlu menjelaskan produk, nggak perlu menjelaskan plan. Bapak Ibu udah tahu semua kan. Sekarang yang perlu Aini ingatkan adalah, nih, kolbu. Sebagus apapun bisnis, sebagus apapun produk, sebagus apapun manajemen perusahaannya. Kalau manusianya atau orangnya sendiri tidak baik, pasti akan hancur Bapak Ibu. Pasti itu. Perhatikan Bapak Ibu, camkan. Mulai malam ini kalau Bapak Ibu mau berhasil, Bapak Ibu harus merapat ke saya. Nih, saya terus terang saya minta, pamitin saya. Mau bilang Mbak inilah, Mbak, aku mau prospek ke Jakarta, Mbak. Jadi aku tahu kalian tuh anak-anakku kemana. Aku tahu anakku siapa nih yang mau mencapai 500 atau 50. Itu hal kecil Bapak Ibu, tapi itu apa? Roson itu udah kayak keluarga. Itu yang Bapak Ibu perlu tanamkan. Bapak Ibu kan nggak kesentuh soal itu. Saya yakin Bapak Ibu nggak kesentuh. Tapi aku membuktikan Bapak Ibu, aku membuktikan sendiri. Kenapa Allah ngabulin? Allah ngabulin dalam waktu 8 bulan, ini selesai. Ini loh, Allah nunjukkan. Hei umatku, kamu patut taat tunduklah pada aku, kan gitu. Ya Bapak Ibu, mulai sekarang Bapak Ibu harus mempunyai mentor. Merapat ke siapa silahkan. Silakan yang Bapak Ibu cocok di hati. Misalkan cocok dengan saya, dengan Prof. Jamal, dengan Pak Andi, dengan Pak Pras, silahkan. Silahkan. Bapak Ibu perlu power, perlu dukungan. Bapak Ibu udah hebat, senior, bagus presentasi, bagus closing.
pinter membawakan materi, apa pinter. Kira-kira saya nanya Bapak Ibu besok mau nggak merubah benak? Mau nggak? Kalau mau, saya minta Bapak Ibu harus malam ini silakan. Misalkan udah ini saya tolong dibimbing. Pak Pras, saya minta dibimbing. Atau Pak Topik, saya minta dibimbing. Kalau kemana-mana pamit toh. Pamit. Mau pamit sama Pak Agus, enggak apa-apa. Pamit sama Bunda ini, enggak apa-apa. Katanya nganggap Bima ini rumah. Nganggap Bima ini keluarga. Di mana letak humanitinya, di mana? Apa setiap hari itu yang dibicarakan harus closing, harus closing, harus closing. Ada ilmunya Bapak Ibu, ada ilmunya. Sentuhlah hatinya. Beri kasih sayang semua mitra dengan empati, dengan kesadaran, dengan kekuatan pikiran. Tadi siang tuh Pak Agus telepon saya gini Pak, Prof. Jamal. Bun, Bunda udah break nih. Ini ada K nih, tinggal TF ke rekening Bunda selesai. Apa ya Pak? Hak Bunda ini bisa Bunda terima 250. Perasaan aku nggak ngapa-ngapain ya. Kan saya udah terima bonus tiap hari. Bonus saya pun Bapak Ibu mulai sekarang saya jarang share di grup. Kecuali Bapak Ibu minta. Saya nggak ingin ada kesenjangan antara kita Bapak Ibu. Nanti begitu melihat, wah Bunda ini bonusnya ada 200 juta. Prof. Jamal saksinya. Kalau nggak minta, saya nggak akan share Bapak Ibu. Saya mau kita semua nyaman, happy. Saya mau itu. Kalau Bapak Ibu memang mau belajar, silahkan. Saya siap memberikan ilmu saya. Tapi ya ilmu saya ilmu rasa Bapak Ibu. Enggak seperti Pak Pras. Pak Pras mah jago ilmunya. Jago presentasi, jago closing. Siap silakan nanti WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, dan yang saya minta Bapak Ibu harus tulus dan jujur. Jangan pernah sedikit pun Bapak Ibu antara mulut dan hati saya bolak-balik mengingatkan. Network ini bisnis rezeki nomplok, bukan hanya dunia ya, akhirat kita dapat. Sering saya ngomong ini bisnis amal jariah. Ya memang kita menyehatkan, kita bahagiakan. Ya, cukup dari Bunda Aini, ingat saya ibumu. Saya nggak peduli, Bapak Ibu udah senior dan lebih tua daripada saya nggak peduli. Mau nggak mau, suka nggak suka, aku udah membuktikan. Aku udah selesai break 1000-1000. Hayo, anak-anakku saya tantang. Siapa yang mau dampingin ibunya di panggung kebesaran? Masa ibunya mau sendiri? Anak-anaknya harus ada yang dampingin. Ya, anggap Bima ini keluarga kita, rumah besar kita, punya ibu, punya bapak, ya kan? Nah, malam ini saya akan cukupin. Silahkan kalau mau nganggap aku seorang ibu, mulai besok pamit, kemanapun pamit. Paling tidak kalau saya duha, saya bisa berdoa, ya Allah. Saya sebut namanya Bismillah, Fatihah Pak Sidik, Pak Andi, ya, Prof. Jamal, Pak Pras, Bu Salma, siapa semua yang di sini. Saya menatap muka Prof. Jamal, saya menatap muka Pak Andi, Pak Sidik. Gimana kalau Bapak Ibu nggak sukses di Bima? Aku dewe sing nikmatin bonus. Aku dewe sing dapat mobil.
Bapak Ibu tiap hari saya kasih voice itu dibaca enggak? Didengerin enggak? Saya cukupkan ya. Malam ini Bunda harus buat voice yang Bapak Ibu nanti dengar. Kalau mau tidur sambil didengerin. Biar pagi-pagi bangun itu kasih Al-Fatihah. Al-Fatihah ya Allah. Bismillah. Nama masing-masing sebut ya Allah. Mudahkan aku hari ini. Jangan pakai semoga ya, disiplin kata. Semoga itu sama dengan ragu-ragu. Bismillah atau ganti niscaya. Niscaya Allah kabulkan. Pagi udah bangun ya. Jangan keduluan ayam berkokok. Karena rezeki harus tetap mengalir ya. Nah, setiap hari bundamu ini nggak akan berhenti untuk memberikan support ya. Hentam jantungmu ini dengan sukses ya. Cukup ya Bapak Ibu semua. Baiklah. Sukses untuk Bapak Ibu. Saya tunggu Bapak Ibu merapat ke Bunda. Bunda juga akan doain anak-anaknya ya. Salam sukses, sukses, sukses. Salam SKMPU 27 miliar. Kita semua bisa mendapatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.